Bismillahirrahmanirrahim. Hayakum jami'an bitahiyatul Islam. Tahiyatu fiyya salam. Tahiyatu mubarakan min indillah. Tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhid bil jalali bi kamali jamali ta'zim wa takbirah. Al-mutafarrid bi tasrifil umuri ala tafsili wal ijmali taqdir wa tarbiyah. المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نظيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وقائدنا وسائقنا من الشاهدين وإذا ألزم وألجم غير جاهدين قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Amma ba'du, ikhwatul ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan ma'unah pertolongan Allah, dengan rahmatnya yang ia cucurkan senantiasa kepada kita semua, Allah pertemukan kita kembali di majelis barakah, majelis yang rahmat, majelis terakhir daripada kitab Arba'in Nawawi, yang insyaallah akan kita bahas daripada hadis terakhir. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita meminta kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kaum muslimin, terkhusus kepada saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Cianjur, Jawa Barat. Semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah ampuni dosanya, semoga Allah lipat gandakan pahala dan Allah tempatkan di makam yang paling mulia. Dan semoga saudara kita yang tertimpa musibah yang tidak wafat, Allah jadikan sebagai penembus dosa, Allah perbaiki kehidupannya baik dalam agama ataupun muamalahnya, dan Allah tinggikan derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Ikhwatul ahibba yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bahwasanya kita perlu ketahui seseorang yang berada di bawah kuasa, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki peran penting di wilayah tersebut, maka otomatis dia akan senantiasa taat terhadap orang tersebut. Kenapa, mohon maaf, anjing itu bisa taat dengan pemiliknya? Karena pemiliknya memberikan banyak hal kepada anjing tersebut. Anjing ini diperintah untuk menjaga tanaman, maka ia akan menjaga tanaman. Anjing ini akan diperintahkan untuk diajak berburu, dia akan mengepung hewan buruan supaya tidak lari kemana-mana, dan tuannya mampu menangkap ataupun membunuh hewan buruan melalui anjing ini. Begitupun ketika anjing ini mengetahui dengan baik mana tuannya, mana maling, mana tamu gitu. Makanya kalau kita lihat teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, anjing peliharaan tuan ini menggonggong terhadap orang lain dan tidak berani menggigit ataupun menggonggong kepada tuannya. Terlepas daripada ikhtilaful fiqhiyah, masalah fikih yang dibahas, apakah hukum membolehkan anjing itu untuk khusus penjaga tanaman ataupun pelacak dan seterusnya. Tapi perlu kita katakan bahwasanya anjing ini bisa taat karena banyak faktor, banyak sebab. Maka teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau memperhatikan anjing itu biasanya kenapa taat? Yang pertama tentu dikasih makan, otomatis dikasih minum, rutin minum makan yang anjing yang mungkin kemasannya cukup mahal, daging dan seterusnya, sehingga ia taat. Dari mana dia menghafal tuannya? Dari baunya, sebagaimana yang tulis oleh para ulama dalam Kitabul Hayawan, bahwasanya hewan itu menghafal tuannya daripada baunya itu. Makanya anjing itu menghafal dengan baik wilayah rumahnya, dan anjing akan bisa kembali dengan baik. Sebagaimanapun dia tersesat, dia akan kembali dan dia akan taat kepada tuannya. Yang kedua, kenapa dia taat?
Karena biasanya ada hal kedekatan dengan tuannya, ada imbalan yang akan ia dapatkan. Ada imbalan yang ia dapatkan. Maka banyak pepatah mengatakan bahwasanya mana harful iqa harful iqa kal qalbi, setia, mati setia ya, sangat totalitas seperti layaknya anjing. Artinya anjing itu kadang lebih totalitas, lebih ta'assub, lebih loyal ya, dengan tuannya dibanding apa? Dibanding teman dekat. Ya, teman dekat, kenapa dia dekat? Misalnya ada kepentingan, megang uang, ya, minjem duit dan seterusnya, dia dekat. Tapi begitu sekali nggak ada pinjamin duit, mulai menjauh. Gitu. Ya, mulai menjauh. Sebaliknya anjing nggak seperti itu. Tuannya itu pernah memukul anjingnya, maka dia tetap setia. Dia tidak akan pernah ceritanya anjing itu lari daripada tuannya. Ya. Kecuali kalau tuannya keterlaluan ya, setiap hari disiksa dan seterusnya. Tapi kalau sesekali karena hukuman karena mungkin kesalahan, maka dia akan menghukum anjing tersebut dan anjing tersebut tidak ada ceritanya jerah atau menjauh dari tuannya. Maka teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, jika anjing bisa begitu setianya kepada makhluk yang memiliki batas umur, batas usia, anjing yang setia ya, yang memiliki umur yang juga terbatas, dan dia setia kepada orang yang memiliki kekayaan terbatas, kekuasaan terbatas, yaitu tuannya, majikannya. Maka bagaimana mungkin seorang hamba kita yang Allah ciptakan, ya, yang Allah itu maha luas pemberiannya, maha luas kekuatannya, dan Allah tidak berujung, tidak bermula. Ya. Allah bermula sebelum segala sesuatu itu bermula, ya. Seperti akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian Allah memberikan sesuatu yang bahkan itu di luar ya, kemampuan manusia biasa. Ya. Dan Allah memberikan kita jatah umur dari sekian proses alam. Bagaimana mungkin kita tidak loyal kepada Allah Azza wa Jalla? Maka inilah bagaimana ketika para ulama itu mengutip ya, sesungguhnya bab ketika kita meminta kepada Allah itu bab ketika seorang budak ya, meminta dengan sangat-sangat kepada majikannya dan bahkan lebih daripada itu ya, karena majikan tidak memberikan ia hidup, hanya memberikan makan ya. Yang menghidupkan tetap Allah Azza wa Jalla ya. Yang menciptakan majikan bukan tuannya, yang memberikan atau memproses penciptaan generasi keturunan itu bukan tuannya. Artinya apa? Bahwasanya jika Tuhan memiliki batas kekuatan, Allah yang tidak memiliki batas kekuatan ini masih sebegitu rahmatnya. Seperti apa rahmatnya Allah Ta'ala? Kita akan baca dalam hadis yang ke-42 ini dari Arba'in Nawawi rahimahullah Ta'ala. Ini hadis seakan-akan klimaks ya, daripada proses pencapaian seorang muslim dari bab niat, kemudian akidah pondasinya diperbaiki, kemudian rukun Islamnya diperbaiki, akhlaknya sesama muslim diperbaiki, kemudian seterusnya diperbaiki sampai bab yang terakhir, yaitu tentang bab at-taubah, bab taubat ya, seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia sudah maksimal dalam ibadahnya, imannya sudah kokoh, dan niatnya sudah lurus karena Allah Ta'ala, kemudian dia ingin menempuh suatu jalan dan tersalah jalannya, tersilap jalannya, Allah masih menunggu masa taubatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Anhu qol ya, bahwa beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, dan ini adalah hadis qudsi. Apa sabdanya? Bahwa Allah Ta'ala berfirman, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaitu hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, itu sekalian manusia ya, seluruh manusia. Ketika manusia menempuh suatu jalan yang mungkin ia dalam satu kondisi salah dalam jalannya, dia maksiat, dia tidak sengaja khilaf, dalam artian karena kebodohan yang ia miliki dan tidak memiliki ilmu sehingga ia salah dalam ibadah, ia salah dalam muamalah, ia salah dalam menempuh pilihan yang pilihan itu ternyata maksiat, mengkhianati tuannya, mengkhianati Rabbnya. Maka ingat kata Allah Ta'ala, innaka ma da'autani wa rajautani, jikalau engkau benar-benar da'autani, memohon, meminta ya, wa rajautani, dan merujuk, artinya sangat menghibah ya, sangat memohon kepada Allah Ta'ala dengan permohonan yang lebih dahsyat daripada seorang anak kecil ya, anak kita yang memohon kepada ayah atau ibunya
Ketika minta mainan tuh dia akan nangis. Tolonglah Pak, ya, nangis. Supaya apa? Supaya mainannya tersebut diberikan. Gitu. Ya. Seorang anak akan menangis, meraung, kemudian memohon, menghibah kepada orang tuanya. Untuk apa? Untuk mengabulkan suatu permohonan. Dan ini seorang hamba ketika dia memohon kepada Allah Ta'ala, ya, kemudian dia sangat menghibah kepada Allah Ta'ala, permohonan yang sangat-sangat dalam dari dalam hatinya, terujuk dalam dirinya dan perbuatannya. Kata Allah Ta'ala apa? Ghafartu laka ala ma kana mink, ya, wala ubali. Aku akan mengampuni, ya, laka, semua dosamu. Ya, karena apa? Kamu menghibah-hibah, memohon kepada Allah Ta'ala dengan permohonan yang sungguh-sungguh gitu. Ala makana minka, yang telah aku lakukan, wala ubali, dan tidak akan ku batasi. Ya, ampunan tersebut nggak akan ku batasi. Artinya ampunan aku sangat-sangat luas yang bahkan engkau tidak bisa mencapai, ya, atau menjangkau ampunan tersebut. Nalar kita tidak cukup, ya, untuk menggapai ampunan Allah Ta'ala. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala, lau balagat dunubuka anana sama, wahai anak Adam, jika seandainya sudah sampai dosa kalian sampai apa? Sampai anana sama, sampai langit gitu. Itu as-sahabuhum, kata Ibnu Nabi Muhammad Ta'ala. Apa? Awan-awan atau langit pertama sekalipun dosa kalian sudah penuh nih. Bumi sudah penuh dengan dosa kalian. Kemudian tata surya penuh dengan dosa kalian. Sampai memenuhi bumi, kata Allah Ta'ala, "Famastaghfartani", kemudian engkau meminta ampun kepadaku. Dengan permohonan tadi, dengan syarat tadi, da'autani warjautani, memohon, meminta, kemudian menghibah-hibah, merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Ghafartu lak, maka Allah ampuni kalian semuanya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khatayaya, wahai anak Adam, engkau datang kepadaku dengan langkah-langkah dosa, ya, yang memenuhi seluruh bumi. Artinya bumi ini tidak ada satu jengkal apapun kecuali kita penuhi dosanya misalnya. Dan mungkin dosa kita melebihi daripada apa? Daripada sudut-sudut bumi, daripada pinggiran-pinggiran bumi sudah dipenuhi dosa kita. Tsumma laqitani wala tusyriku bi syai'a, kemudian engkau menemuiku, yaitu beribadah, beristighfar, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla, merengek dengan sungguh-sungguh dari dalam hati, ya. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, ya, dengan syarat apa? Tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, yaitu tidak mengakui adanya Tuhan kecuali Allah Azza wa Jalla, tidak memakai jimat, ya, tidak tatoyur, tidak berangan-angan bahwasanya ini membawa sial, ini membawa keberuntungan dan seterusnya. Kata Allah, la ataituka, ya, biqurabiha maghfirah. Sungguh aku akan datang lebih dekat dengan apa? Dengan maghfirah, dengan membawa ampunan. Engkau datang kepadaku dengan langkah yang sangat lambat, yang dosa itu tersebut memenuhi bumi, memenuhi langit, ya, maka aku akan datang kepadaku, maka aku datang kepadamu, kata Allah Ta'ala, dengan, ya, langkah yang paling dekat, yang itu akan membawa maghfirah, yaitu ampunan dari seluruh dosa, ya, kepadamu. Wabihi ilaikal, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, kata beliau bahwasanya yudhiru ila dzunub, ya, seseorang menampakkan dosanya kepada Allah Azza wa Jalla, thumma yastaghfirun, kemudian dia mencoba beristighfar, menyesali segala perbuatannya, ya. Apa kata Allah? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Siapa yang beramal buruk, ya, jelek, dosa, aw yadhlim nafsahu, atau mendolimi dirinya, yang artinya dosa itu pada hakikatnya adalah merusak daripada dirinya sendiri, kembali daripada dosa tersebut kepada dirinya sendiri, ya. Thumma yastaghfirillah, kemudian dia bertobat, beristighfar kepada Allah Ta'ala, yajidillahu ghafurur rahim, dia akan mendapati bahwa Allah itu akan memberikan ampunan dan kasih sayang. Masya Allah, ya. Kita bisa bayangin, kalau seorang budak buat kesalahan satu,
dan meminta tolong, mohon kepada tuannya, mungkin akan dimaafkan. Kemudian dia buat dosa lagi itu, buat kesalahan, tuannya marah, dia minta maaf, mungkin dimaafkan 3 kali, 4 kali. Tapi ke 100 kalinya, apa yang dilakukan? Mungkin tuannya akan mencambuknya, memukulnya, bahkan memajang atau menyalipnya di jalan umum. Untuk apa? Karena saking jengkelnya tuan tersebut. Saking jengkelnya tuan tersebut. Padahal apa? Tuan nggak bisa buat dia gitu. Yang buat tangan budak itu bukan dia. Yang beri mata, yang beri pendengaran, yang beri lisan dan seterusnya bukan dia, tapi Allah. Nah, bayangin ketika kita minta ke Allah Ta'ala, kita buat kesalahan nih sama Allah, masih Allah tunggu taubat kita. Dan Allah akan siapkan bukan hanya taubat itu, tapi rahmatnya, rasa belas kasihan kepada kita. Insya Allah. Kita kalau buat pekerjaan, kemudian dapat gaji itu biasa. Kenapa perusahaan nggak pernah memberikan tidak pernah menciptakan kita, tapi kita jual tenaga kita kepada perusahaan tersebut. Pun sama, Masya Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan kita bakal ibadah dengan fasilitas dari Allah Ta'ala. Kita sholat dengan jasad kita. Siapa yang memberikan? Allah yang menciptakan Allah Ta'ala. Pakaian yang menciptakan, yang memberikan Allah Ta'ala. Kemudian masjid, Allah yang siapkan. Kemudian hati ketika meresapi ayat Al-Quran, Allah yang memberikan. Kita ibadah dengan fasilitas Allah Ta'ala. Semuanya tanpa sedikit pun selain dari Allah. Semua dari Allah Ta'ala, masih Allah siapkan pahala yang besar. Yang mungkin bahkan kita nggak bisa mengira betapa besar rahmat Allah Ta'ala itu ketika memberikan hambanya daripada amaliyah yang ia kerjakan. Yang ternyata amaliyah tersebut, fasilitasnya itu dari Allah Ta'ala. Masih Allah kasih pahala gitu. Kemudian kalau kita buat salah, buat dosa, buat maksiat, apa yang Allah katakan? Allah tunggu tuh taubat kalian. Kata Imam Ghazali Ta'ala, Allah menunggu taubatnya hamba jauh melebihi ketika seorang ibu menantikan kedatangan daripada anaknya ketika merantau. Artinya apa? Bahwasanya Allah tunggu tuh kapan kamu tobat. Oh, hambaku nih, meskipun Allah Maha tahu. Mungkin kata para malaikat, ini manusia ini buat maksiat nih, mungkin dia taubat nanti pagi, mungkin dia taubat nanti siang, dan juga taubat nanti malam gitu. Atau mungkin besok lah, tak tunggu gitu. Mungkin kata Allah Ta'ala, tak tunggu tuh malam nanti Sabtu dia taubat. Malam mau taubat, subuh mungkin, subuh mau taubat, besok taubat gitu. Tapi ternyata Allah tunggu tuh sampai mungkin bertahun. Nggak ada tuan apapun, bos manapun yang menunggu daripada pengakuan kesalahan anak buahnya kecuali Allah. Dan Allah siapkan pahala tuh, habis kita taubat disiapin lagi pahala taubat itu, Masya Allah. Karena sebab ini kata Ibnu Hajar Ta'ala, sesungguhnya seorang hamba itu tidak mengharapkan apa-apa kecuali rahimah minallah Ta'ala, rahmatnya, belas kasihan dari Allah Ta'ala. Rasa belas kasihan dari Allah Ta'ala yang kita harapkan. Lalu coba kita hitung-hitung teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala. Kita ibadah tuh, satu pakai fasilitas dari Allah Ta'ala. Pakai fasilitas dari Allah Ta'ala. Kemudian ibadah kita, Masya Allah, dari sekian puluh tahun, mungkin belas tahun, sekian tahun, sekian banyak, itu berapa sih ikhlasnya? Berapa sih yang sesuai dengan ittiba, sunnah Nabi dan sunnah syariatnya? Itu bahkan kebanyakan daripada amaliyah yang kita kerjakan itu terlalu banyak mencampur keburukan. Ada syirik di situ, ada riya di situ, ada kurang ikhlas di situ. Kemudian ada ini itu, ada semua, ada segalanya. Itu amal kebaikan kita loh. Yang sudah pakai fasilitas dari Allah Azza wa Jalla, masih isinya seperti itu. Kita mengharapkan pahala ini akan memasukkan kita ke surga, padahal Masya Allah, amaliyah kita malu ke Allah Ta'ala. Makanya para ulama tazkiyatun nufus itu banyak mengulang-ulang bahwasanya yang kita inginkan adalah belas kasihan dari Allah Ta'ala, bukan pahala kita, bukan pahala ibadah kita. Karena
Itu sesuatu yang kewajiban seorang hamba, ya. Yang hamba itu seharusnya taat ke Tuannya, dan kita sudah cukup dengan hal seperti itu. Ternyata belum cukup juga, ya. Sudah ibadah pakai fasilitas dari Allah full semuanya. Yang kedua, ibadah itu masih dibarengi dengan apa? Dengan hal yang kurang baik, ya, kurang ikhlas, ya, ada riyanya dan seterusnya. Kemudian ditambah dengan yang ketiga, yaitu dimana kita terlalu banyak mengharapkan daripada balasan tersebut, terlepas dari balasan dunia ataupun akhirat, ya. Kita kan banyak mengharap tuh dari amal yang kita lakukan bisa kita nikmati entah di dunia ataupun di akhirat. Masya Allah, dari tiga sebab ini, di amal kebaikan tersebut, kemudian pasti, nggak mungkin, pasti manusia akan buat dosa, buat maksiat. Ya, itu memang Allah catat dosanya, tapi apa? Allah tunggu taubatnya itu lebih banyak harapannya dibanding maksiat itu terus berjalan. Ya. Dan ketika hamba itu bertobat, bukan hanya diterima taubatnya, diterima istighfarnya, diterima, yaitu dihapuskan kesalahannya, tapi rahmatnya Allah juga diberikan kepada hamba tersebut. Apa rahmat? Rasa belas kasihan, rasa kasihan itu ke hambanya. Ya. Kita kadang kalau habis hukum anak, ya, hukum orang siapapun itu, ya, kemudian setelah kita hukum dia menangis, kemudian tiba-tiba dia, ya, minta maaf dan seterusnya, kita akan rasa belas kasihan. Dan Allah Ta'ala jauh lebih belas kasihan kepada hambanya dibanding orang yang paling belas kasihan. Oleh karena itu teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, ya, para ulama itu banyak mengulang-ulang sebuah kalimat yang sangat mulia, bahwasanya segala amal ibadah yang kami harapkan, yang kami haturkan kepada Allah Ta'ala, yang nantinya kembali kepada diri kami sendiri, tidak akan kami tujukan kecuali sebagai syarat supaya Allah memberikan, ya, sedikit daripada belas kasihan kepada kami. Rasa belas kasihan ini teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, itulah yang salah satunya harapan kita nantinya. Karena jika mau adil, ya, amalan kebaikan kita dengan amalan keburukan kita, itu lebih banyak amalan keburukan kita. Karena sebaik-baik amalan kebaikan kita itu masih dikotori dengan segala macam yang tiga tadi, ya. Fasilitas Allah Ta'ala, kurang ikhlasnya kita, masih ngarepin pahala, pada dosa segitu banyaknya. Bedanya kita kalau beramal soleh itu masih bercampur dengan keburukan. Kalau beramal buruk, ya semuanya buruk gitu. Ya, kita sholat tuh ikhlas karena Allah Ta'ala, pakai fasilitas dari Allah Ta'ala. Niatnya ikhlas, oke? Al-Fatihah ikhlas, takbiratul ihram ikhlas, rukuk ikhlas, sujud ikhlas, iftirash ikhlas, tahiyat awal ikhlas. Mau salam, tiba-tiba apa? Kepikiran dunia. Ya, atau ada rasa misalnya, rasa bangga, ria dan seterusnya. Cuman saya nih yang sholat, ya lainnya nggak sholat dan seterusnya. Itu kebaikan masih dikotori dengan keburukan. Sedangkan keburukan yang kita lakukan itu semua kotor, nggak ada yang baik. Baik. Bahkan ataupun hasil curian, hasil korupsi yang disedekahkan, semua tambah buruk gitu. Ya, kita mencuri nih untuk diri sendiri, enggak kita sedekahkan, dosa buruk semua. Kita mencuri, naudzubillah min dzalik, korupsi, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian kita pakai untuk sedekah, pakai untuk bantu agama Allah Ta'ala, tambah parah, tambah rusak, nggak dapat pahala malah, ya, malah berlipat-lipat dosanya. Artinya, ya, inilah, ya, seorang hamba ketika dia mengharapkan daripada ujur, daripada balasan dari Allah Ta'ala, itu seharusnya tidak layak. Sebaliknya, jika dia mengharapkan belas kasihan, rahmat dari Allah Ta'ala, ya, dan itulah kenapa dia beramal soleh, ya, dia bertaubat supaya Allah Ta'ala memberikan rasa belas kasihan kepadanya nanti, dengan alasan dia berusaha untuk taat, berusaha untuk meninggalkan maksiat, berusaha untuk tidak mengotori amaliyah kebaikannya. Dan inilah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, bagaimana ikhtisar, ya, ala sabil ikhtisar, jalan bagaimana pamungkasnya seorang hamba itu ketika dia menempuh jalan yang sangat panjang, jalan niat, jalan ibadah, jalan iman, jalan Islam, jalan ukhuwah, jalan tidak mendolimi hak-hak manusia muslim yang lain, jalan untuk menempuh menegakkan syariat Allah Ta'ala sedikit demi sedikit,
sampai pamungkasnya dia mengharapkan wasi'al maghfirah, ya, luasnya ampunan Allah Ta'ala, dan rahimah, ya, rasa belas kasihan dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Demikian teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala. Ya, jazakumullah khairan katsiran, anda ucapkan kepada ikhwatul ahibba, teman-teman yang sudah istiqamah, ya, mengikuti dari awal kajian kita sampai akhir ini, dan insyaallah nanti bisa hubungi admin untuk mengambil ijazah sanad, ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ilmu kita, ya, kemudian memudahkan jalan kita ke surga dan memudahkan kita dalam mengenal sunnah Nabi SAW. Perlu anda ulangi bahwasanya sanad ini tujuannya untuk menghidupkan budaya syariah, budaya Islam ini yang sudah lama terhapus, dan bukan untuk apa? Dan bukan untuk berbangga-bangga, ya. Dan sanad tidak boleh dikomersilkan menurut ijma, kesepakatan para ulama, yang nggak boleh dikomersilkan, ya, komersilkan ini itu dan seterusnya. Dan ini sebagaimana yang kata guru kita bahwasanya jangan komersilkan Arba'in Nawawi ataupun apapun itu, Riyadhus Shalihin, At-Tibyan dan seterusnya, ya. Dan tidak halal siapa yang berniat untuk mengkomersilkan, ya, daripada sanad keilmuan ini, karena sanad adalah budaya daripada keilmuan Islam dan merupakan ikhtiar dari para ulama supaya keilmuan itu tetap terjaga. Sebaliknya para ulama dalam banyak kitabnya itu menjahar mentahdzir, memperingati dengan keras orang-orang yang yang pertama ketika berbangga-bangga dengan sanadnya, ya, dia fakhar, dia sombong di hadapan manusia, ya, dia makin tidak takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, para ulama itu mengecam keras ketika orang-orang menjadikan sanad itu sebagai sarana untuk memecah belah kaum muslimin, Oh, nggak usah berguru ke guru tadi nggak ada sanadnya, ya, nggak usah ikut gerakan ini nggak ada sanadnya, dan seterusnya. Dia mempelajari ilmu sanad itu untuk apa? Memecah belah kaum muslimin. Ini juga dikecam oleh para ulama. Yang ketiga, mengkomersilkan. Dia belajar sanad dengan niat untuk apa? Untuk mendapatkan keremahan, ya, daripada harta duniawi. Ini juga dikecam oleh para ulama, dan beberapa kecaman yang lain. Sebaliknya, jika orang beriman, dia akan terus, ya, belajar, terus mempelajari ilmunya dan mengamalkan sedikit daripada amal, ya, para ulama, dan mencoba mengajarkan ilmu yang ia miliki, yaitu dengan jalan sanad tadi. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita meminta ma'unah, belas kasihan. Hadza wa iyyakum ajma'in. Al-hukum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh